Ya, gini lagi. Bangun siang, ngampus, nongkrong. By the way, kenalin, gue Aryo. Gue mahasiswa pada umumnya. Keseharian gue selain ngampus itu ya cuma main. Tapi kali ini main gue beda. Gue berkesempatan buat ketemu sama orang-orang yang keren di skena seni dan budaya. Kebetulan gue ini orang yang super kepo sama dunia seni. Makanya gue seneng banget bisa dapet kesempatan buat ngobrol secara langsung. Gokil nggak? Nah, sekarang gue ajak kalian untuk ikut nongkrong. Kalian siap-siap, gue juga siap-siap ya. Oke, hari ini gue lagi di kampus dan gue baru aja selesai kelas. Nah sekarang gue lagi ada janji sama temen gue buat ketemu sama orang yang udah lama banget gue penasarin. Terus juga karya-karyanya udah gue nikmatin banyak banget. Nah sekarang gue lagi pengen nongkrong santai aja sama dia buat ngulik-ngulik, buat ngejawab rasa pertanyaan gue. Ayo, wih, apa kabar Lim? Gop, sehat-sehat. Duduk gue ya. Duduk. Nih sekali nih, temen gue Lim, namanya Aryo. Oh, halo. Halo, salam kenal. Salam kenal. Gimana? Ada apa nih? Gue paling nanya-nanya aja sih. Oh gitu. Lagi kan lu angkatan 2018, gue baru masuk nih 2022. Sebenarnya gue sih yang pengen nanya. Iya. Gue pengen nanya nih, Bang. Oke. Soal dunia musik, kan lu main musik nih. Sebenarnya lu mulai terjun tuh kapan sih? Kok bisa nyampe di dunia musik sampai kayak sekarang gitu? Mungkin kalau bisa dibilang mulai seriusnya itu tahun 2018. Itu mungkin mulai produksi single sendiri, yang mana kan sebelumnya kayak ya udah ada acara sekolah, ada pensi apa main, atau ada acara, ada gigs dari komunitas mana minta main, ngajak main gitu, ayo gitu. Tapi mulai produksinya itu di tahun 2018 mulainya. Sorry, berarti lu anak UPN kan ya? Iya. HI 2018. 2018. Oke. Berarti langkah awalnya tuh apa sih kalau misalkan pengen terjun ke dunia musik gitu? Kalau misalkan ada teman-teman Kepo nih dia pengen ikut kan. Kali aja kan, Bukan, gua atau tahu. Gopi. Soalnya dikit kita baru ketemu lagi. Oh iya, sombong sih lu. Langkah awal ya sebenarnya yang paling organik kalau lu menikmati dan apa ya, menjalani itu dengan enjoy gitu, pasti secara otomatis akan terus gitu, karena sesuatu yang nyaman lu lakukan kan pasti akan lu lakukan terus-terusan, entah itu untuk refreshment, entah itu untuk ya kayak gini, untuk kita ketemu kayak gini setelah berapa lama dalam rangka apa, entah nonton gigs atau ya jamming aja, atau tiba-tiba kirim-kiriman, oh si artis ini habis ngeluarin ini gini, drive-nya kemana nih, buat pelarian juga bisa, jadi lagi ada masalah apa, atau mungkin dari kesibukan orang-orang kantor gitu, atau kalian juga mahasiswa gitu mau balik ngapain lagi, band-bandan dulu, nulis apa ya, yang penting rilis aja. Yang aktif lah, coba jadi aktif lah ya. Tujuan dasarnya itu. Oke. Berarti awal lu bisa jadi kayak gini nih Lim, karena ikut gigs kecil juga dari dulu. Gimana nih, gue dari dulu gini. Oh gini terus. Lahir kumisan gue. Enggak. Kacau. Bisa langsung. Iya ya, bisa dibilang iya dari gigs, dari underground scene lah. Mulainya. Meskipun ya tadi awalnya kan dari acara-acara sekolah, pensi. Pertama kali itu gue ikut di tahun 2011 waktu itu kelas 5 SD, ada lomba bikinan BCA gitu. Ya 2011. Ya cuman kalau itu kan di festival musik, zaman dulu banyak festival musik kan, tapi festivalnya itu konteksnya lomba.
Jadi antar sekolah, antar apa, bikin band nanti diadu. Terus sebenarnya udah budaya lama juga di sini dari tahun 80-an itu semua band-band rata-rata dari festival. Cuman tadi mulai tahun 2018 itu mulai kenal ya scene, so-called underground scene gitu. Dulu pertama-tama itu di Miski, tempatnya udah nggak ada juga, di dekat apa Sate Abjay. Waduh, santai aja gitu. Sate Abjay di masuknya di mana ya, di dekat-dekat Barito, di situ-situ deh. Oh, oke. Ya, dulu ada kayak restoran bar gitu. Nah, mereka reguler bikin gigs. Nah, rata-rata yang ngisi itu dari side stream lah, musiknya itu ada Godplan, tau nggak? Band Godplan ya, band Lawless. Mereka kan main sludge. Nah, ada Godplan, terus ada Broto, band UI ya, dulu ada Black Horses juga, ada Streetwalker. Nah, maksudnya dari situ, oh ternyata nggak cuman acara tuh nggak cuman pensi atau konser atau ini juga, oh ada juga gigs yang kayak gini, bentuknya kayak gini, budayanya kayak gini, cara kerjanya from us to us gitu, kolektif, nanti sampai detailingnya ternyata kayak oh ini bisa hidup karena apa, karena kayak patungan warganya gitu, kooperasi, terus juga saling supportnya yang paling mendasar. Itu juga lumayan banyak mengubah cara pandang gue lah. Oke. Berarti lu pas di situ main sebagai band namanya apa nama bandnya? Pertamanya itu gue bantuin Black Horses dulu. Black Horses. Iya, dulu sebelum. Bantuin, berarti bukan paten di situ. Pertamanya banget itu iya bantuin, bener-bener bantuin. Karena waktu itu ada satu kejadian, jadi gue bantuin, terus ternyata diminta buat lanjut. Oh, oke, akhirnya gue lanjut di sana mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 kemarin. Waduh, berarti sampai sekarang kan lu mulai gimana ya, konsisten ya maksudnya. gimana caranya lu bisa konsisten gitu? Ya gimana ya, sialnya kayak kutukan aja gitu. Jadi ya dibilang yang getol banget, dibilang terpaksa enggak, tapi dibilang mau banget juga karena ya udah apa ya, udah mencintai sesuatu dengan sedemikian rupa gitu, jadi melakukan itu udah kayak ya udah lo harus melakukan itu aja secara natural. Karena apa ya, mungkin kalau lo nggak ngelakuin ini malah terasa salah gitu. Oh kenapa gue ini nggak gue jadikan sesuatu, kenapa misalnya kejadian ini gue tertimpa kejadian apa, atau teman gue mengalami apa gitu, tahu gue misalnya melihat teman-teman gue yang potensial terus mereka mandek gini. Kalau ternyata ya project gue ini gue bisa membantu dari sisi apapun, oh ternyata itu mulia banget gitu. Gue belajar banyak banget, salah satunya dari budaya scene underground itu tadi, sampai ketemu beberapa sosok yang emang nggak segan-segan buat membantu, bahkan mereka yang nawarin gitu kayak oh dia ngeliat orang ini potensial tapi kayak kok lu kenapa nggak lu terusin, kenapa lu nggak kemana-mana, kayak gini aja. Oh dia misalnya nggak tahu, sementara yang nawarin ini udah berpengalaman gitu, terus dia malah oh yaudah ayo sini gue bantuin, lu butuh apa, misalnya lu nggak punya jalur buat rilis, nggak ngerti alurnya gimana gini, ya udah itu gue provide, lu produksi aja, nanti sisanya gue ini. Kan itu indah banget, Saling membantu ya. saling membantu. Ya remeh gitu kan kedengarannya, tapi kalau lu lihat dari yang dibantu gitu, salah satu ininya banget ya almarhum Ade Palo gitu yang baru meninggal sekarang tuh. Wah gila sih, bukan orang sih, jadi semua orang yang ada di level dia gitu, bahkan yang ya kalau orang awam mungkin bilang kok dia mau gitu bantuin ini orang nggak tahu siapa gini. Ya itu for the love of the music, for the love of the people. Sesimpel oh dia ngeliat orang ini resah, atau dia ngeliat orang ini dalam masalah apa gini. Hal sekecil apapun yang bisa dia lakukan buat membantu itu pasti akan dilakukan bahkan tanpa diminta gitu. Dan ya masa lu nggak malu gitu lihat dia, sosok beliau gitu yang udah di sana, udah
umur berapa udah stable, dia aja nggak segan-segan buat nawarin tangan, ini ayo sini gue bantuin gini-gini. Terus lo mau angkuh, mau bertindak sesuka lo gitu, nggak acuh. Kan lucu kalau lo kayak gitu. Iya sih, bener sih. Lu tuh musik aja tuh gimana sih? Main di dunia musik aja tuh gimana? Bener. Awalnya. Mm. Tapi ternyata akhirnya jadi banyak media atau apa ya, jadi banyak jalur yang terbuka juga karena musik. Jadi setelah berapa tahun bermusik, tiba-tiba gue ditawarin jadi model. Iya, jadi model buat photoshoot, buat catwalk. Karena apa ya, karena karakter gue, mereka tahu gue dari si musik ini. Buka tuh satu pintu rezeki gitu dari sini, suatu hal yang nggak pernah gue bayangin sebelumnya gitu, gue jadi model. Terus juga tiba-tiba setelah itu nggak lama ada tawaran jadi aktor di film untuk festival, untuk JAV. Dari mana? Dari situ juga. Dari musik juga. Mereka melihat karakter gue dari situ gitu. Meskipun ya akhirnya yang nawarin pada awalnya apa? Teman-teman juga. Yang mulai teman-teman ya, ada sutradara, teman-teman yang produser, ada juga teman yang desainer dan lain-lain. Dan ternyata ya itu tadi keindahannya, gue bisa membantu mereka, mereka pun bisa membantu gue dalam hal itu. Sesimpel itu. Kayak gue sampai sekarang masih jalan dengan itu, thanks to mereka juga ya proyeknya kelar dan apa dan lain-lain, dan kita masih berhubungan dengan baik gitu. Disitulah salah satu ya mukjizat dari musik ini kalau bisa dibilang. Dan ini gue akhirnya kenapa gue juga mau gitu, karena gue luka banget sama David Bowie kan. Nah, David Bowie menurut gue adalah ya seniman yang paling seniman. Jadi kayak kalau lo cari ya dia apa, dia musisi ya, dia aktor, dia main berapa film, dia pelukis, dia punya selain kolektor dia juga berapa kali pameran gitu. Terus apalagi kayak lo mau ngajak dia teater gitu, dia ada teater. Dan ternyata setelah gue pelajari lebih dalam, memang itu juga yang bikin dia selalu relate dan seger gitu sebagai musisi, tetap muncul gimana pun bentuknya beda-beda dan selalu segar. Jadi orang nggak pernah bosen dengan dia gitu, dengan eksistensinya dia sampai dia meninggal tahun 2015 kemarin. Itu sih. Berarti kalau disuruh pilih itu yang tadi antara musik, modeling atau apapun itu yang tadi lu sebutin, lu lebih milih mana? Ya pada akhirnya tetap rootsnya di musik sih. Masih musik. Tetap apa ya, musik punya special place lah buat gue secara personal. Karena udah membuka jalan itu semua. Iya, ternyata gue bisa kemana-mana gitu. Itu juga karena musik berangkatnya, titik berangkatnya. Jadi musik berjasa bagi lu ya? Berjasa, sialnya. Music everywhere ya, musik. Music everywhere, udah nggak ada tuh acaranya. Dulu bagus padahal di net. Bagus banget. Iya kan? Gue gak nonton sih. Lu nggak nonton? Enggak lagi. Ya gila, gue doang dong. Ya udah, oke. Kalau misalkan nih ada saran nggak? Kalau misalkan ada teman-teman yang mau terjun ke dunia musik, ada saran nggak dari Bang Salim? Sarannya daftar CPNS, terus daftar Akmil, daftar sekolah tinggi, ya sekolah tinggi kedinasan lah, nggak usah musik-musik. Ngaji ya, udah ngaji. Ya boleh, misalnya kayak lanjut ngabdi di pondoknya lebih bagus sih, musik jangan. Nah, apa gitu emang? Kenapa emang gitu? Banyak mudorotnya. Banyak modal. Berarti yang dihindarin musik itu sendiri? Enggak kan? enggak lah. Masing-masing itu masing. Ya gimana? Kalau emang ternyata mereka passionate gitu, mereka menikmati, mereka atau bahkan sampai kayak penasaran, ya udah bablas aja, lakuin aja. Maksudnya daripada akhirnya ada penyesalan, daripada akhirnya entah buat apa gitu dia bermusik, entah misalnya buat penyaluran atau buat apa, atau mungkin dia juga cuman pengen
memantik potensinya dia, gue bisa nggak sih sebenarnya, atau experience kalau gue main musik gimana, udah lakuin aja daripada ujung-ujungnya nggak kejadian, maksudnya nggak pernah nyoba dan tetap penasaran sampai pada akhirnya. Jadi ya udah, bablasin aja, lakuin. Kalau emang ternyata at the end of the day itu nggak terjadi atau ternyata lu nggak di sana juga, ya it's not the end of the world. Kayak lu udah pasti lu dapat sesuatu dari sana, apapun itu lu pasti dapat. Karena ya bermusik sendiri juga memotret zeitgeist ya, kalau istilah ininya zeitgeist, semangat zaman. Intinya adalah ya lu hidup di zaman ini terus lu ingin bermusik, pasti ada hal-hal yang lu bawa yang emang berasal dari zaman ini, sekecil apapun itu. Misalnya lu mau bahas apa gitu, misalnya lu punya masalah nih, dari tadi diem aja ya, kayak parah nih, banyak patung banget saya ya. patung Iya, misalnya lanjut. Oke. Misalnya lo ya udah buntu banget dan lu juga bukan tipe orang yang bisa cerita dan lain-lain, itu kan bisa lu larikan ke tulisan, lu bisa bikin aransemen, lu bisa bikin apapun itu jadinya, at least itu udah jadi medio. Jadi lu bagikan nggak kepada orang langsung atau tapi udah lu potret ini di sini. Lu mau tutup buku, lu mau nanti misalnya lu buka lagi terus atau lu jadikan sesuatu, at least itu udah terekam dan di situ ada ada zeitgeistnya, semangat zamannya. Ketika lu look back terus, wah gue di zaman saat gue nulis ini gue lagi dalam keadaan ini. Terus misalnya lu potret, wah iya di situ gue habis ketemu Aryo tiba-tiba, terus Aryo lagi ngehe banget atau gini-gini karena harga BBM mau naik 3.000 katanya kan. Itu kepotret itu semuanya. Dan anjir, gimana gue harus beresin masalah ini karena besok gue ada wawancara kerja atau ada ujian atau ada itu kepotret itu semuanya tuh. Lebih ini lagi kalau ternyata itu nyampe ke orang, jadi orang kayak merasa, wah lu mewakilkan gue gitu. Iya, kayak yang sebenarnya ini lu tulis buat diri lu aja, kayak oh ya udah gue udah nih dari posisi gue sekarang, dari keadaan gue sekarang, udah gue mau tutup buku. Terus ketika ada orang mendengar itu atau mungkin membaca itu atau dan ternyata dia nggak bisa melakuin ini dan dia berterima kasih atas apa yang lu lakuin nih, padahal lu nggak ngelakuin buat dia kan. Itu indah banget kan. Oke. Berarti gue denger juga nih, kayaknya lu lagi ngerjain album ya? Iya. Gimana kabar, kasih tahu dong. Waduh, Kabarnya, perjalanannya gimana sekarang? sejauh ini album udah jadi 10 track di record, terus sudah ada 4 single yang dirilis. Insya Allah kalau lancar mungkin maksimal di Agustus full albumnya mau gue rilis. Agustus. Dan sebelum album itu dirilis akan ada 1 single dulu yang dirilis untuk closing lah. Jadi ini road to albumnya, single kelima. Dan kelima single ini juga nanti akan masuk di album dalam mungkin versi yang berbeda mungkin. Jadi ya udah kelamaan produksinya, jadi udahlah tahun inilah insya Allah. Harus tahun ini berarti? Harus. Mau nggak mau harus. Siap, ya. Thank you. Ntar kita dengerin. Thank you pressure-nya. Pressure sih, semangat itu nih, jadi semangat ya. Pressure perlu kan. Ya udah, oke, cukup segitu aja sih. Cukup, lo? Tapi Spotify ada tuh lagu. Ada semua di SP, ada Spotify, YouTube, Apple Music. Apple Music. Staffa Band tapi kayaknya nggak ada sih. Mustafa Ben. Waptrik kayaknya udah gue take down, di Waptrik udah gue take down. Kayaknya sih. Oke, ya udah. Kayak gue harus cabut nih. Cabut? Ya Mau udah mau segitu kemana? aja sih. Menjawab rasa penasaran Aryo ini. Wih, iya. Gue mau ke kampus lagi baru. Begitu. Ada apaan di kampus? Ya, Ada demo apa? Demo di kampus? Demo. Iyalah maksudnya. Ya oke. Ya. Kasih banyak nih. Kalau gitu, yoi. Kasih ya. Thank you ya. Hati-hati. Sampai jumpa lagi. Oke. See you, gengs.